Selamat datang ke Bali. Hari ini, kita mau bahas sebuah cerita dari Makassar yang rasanya tuh kayak plot sinetron politik, tapi ini beneran terjadi. Haha, iya. Nyata ya? Nyata. Bayangkan aja, ada dua keluarga, dua dinasti politik raksasa yang bertahun-tahun jadi rival bebuyutan dalam perebutan kekuasaan. Tiba-tiba mereka jadi besan. Tepat sekali. Jadi kita akan bedah pernikahan antara Zulfikar Nur Alamsyah dan Roida Khalilah Fali Ihsan. Mungkin nama mereka belum sepopuler orang tua mereka ya, Betul. tapi nama belakangnya, Sirajuddin dan Yassin Limpo, itu nama-nama yang sangat berpengaruh di panggung politik Sulawesi Selatan kan? Banget. Dan yang membuat ini begitu menarik adalah bagaimana sebuah acara keluarga, sebuah pernikahan bisa jadi manuver politik tingkat tinggi. Nah, itu dia. Ini bukan cuma soal cinta dua anak manusia. Ini soal rekonsiliasi. Atau mungkin lebih tepatnya konsolidasi kekuatan dua klan yang punya sejarah panjang saling sikut. Jadi ini bukan sekedar gosip sosialita ya? Bukan. Kalau dalam politik katanya tidak ada lawan atau kawan abadi. Nah, pernikahan ini bukti paling konkret dari adagium itu. Ini penyatuan dua kekuatan yang kalau digabung bisa jadi, tak terkalahkan. Oke, kalau gitu mari kita langsung ke jantung permasalahannya deh. Untuk paham betapa besarnya arti pernikahan ini, kita harus mundur sedikit. Iya. Ayah dari mempelai pria, Ilham Arif Sirajuddin atau IAS, dan keluarga besar mempelai wanita, klan Yassin Limpo, ini bukan sekedar pernah bersaing. Mereka pernah berhadapan langsung dalam pertarungan yang sangat keras. Dan kita harus ingat, pertarungan itu bukan kompetisi biasa. Puncaknya itu ada di pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013. Oh, yang itu ya? Iya, saat itu Ilham Arif Sirajuddin berhadapan langsung dengan Syahrul Yassin Limpo, paman dari mempelai wanita. Pilgub Sulsel waktu itu bukan sekedar adu program loh. Lebih dari itu ya? Jauh. Itu pertarungan yang sangat personal dan sengit. Mobilisasi massa besar-besaran, perang narasi di media. Rasanya kota Makassar dan seluruh Sulsel itu terbelah jadi dua kubu. Benar. Saya ingat atmosfernya memang sepanas itu. Pendukungnya militan banget di kedua sisi. Betul. Jadi ini bukan rivalitas bisnis yang dingin di ruang rapat. Ini pertarungan panas sampai ke akar rumput. Dan ini bukan cuma sekali terjadi kan? Sebelum Pilgub 2013 itu mereka juga sudah beradu kekuatan di arena lain. Betul sekali. 4 tahun sebelumnya, di tahun 2009, keduanya juga berebut kursi pimpinan di musyawarah daerah Golkar. Jadi rivalitas mereka ini udah punya akar yang dalam. Wah, udah lama sekali berarti ya? Udah lama. Dan terjadi di berbagai medan pertempuran politik. Pada akhirnya kan Pilgub 2013 dimenangkan oleh kubu Syahrul Yassin Limpo. Tapi luka dan polarisasi dari pertarungan itu butuh waktu lama untuk sembuh. Pasti. Makanya, melihat kedua keluarga ini sekarang jadi besan, 12 tahun kemudian, ini bukan sekedar momen berdamai. Ini lebih mirip, Capulet dan Montague dari cerita Romeo dan Juliet yang akhirnya menyudahi permusuhan. Dramatis sekali loh. Perbandingan yang pas banget. Rivalitas sepanas itu tentu saja menempatkan sorotan tajam ke generasi penerus mereka ya. Nah, betul. Yaitu kedua mempelai ini. Dan disinilah ceritanya jadi semakin menarik. Karena Fikar dan Falih ini tampaknya memilih jalan yang sangat berbeda dari orang tua mereka. Mari kita kenali mereka lebih dekat. Mulai dari mempelai pria dulu, Zulfikar Nur Alamsyah atau Fikar. Fikar ini kan putra dari Ilham Arif Sirajuddin, mantan wali kota Makassar 2 periode, dan Alia Mustika Ilham, politisi perempuan yang juga lama di DPR RI. Latar belakangnya kuat sekali. Kuat. Tapi menariknya, Fikar ini tidak langsung terjun ke politik praktis. Dia memilih jalur akademis, menyelesaikan studinya di Monash University Australia. Pilihan ini sendiri udah merupakan sebuah pernyataan kan? Pernyataan seperti apa tuh maksudnya? Ya, gimana ya? Ketika Anda tumbuh di tengah pusaran politik yang begitu kencang, dengan segala intrik dan tekanannya, memilih jalur akademis di luar negeri itu bisa jadi semacam pemberontakan halus. Oh, oke, saya paham. Itu cara untuk membangun identitas dan prestasi sendiri, di luar bayang-bayang nama besar ayah dan ibunya. Ibunya sendiri pernah bilang kalau kelulusan Fikar itu kado akhir tahun terindah. Wah. Ini menunjukkan betapa keluarga menghargai pilihannya untuk menempuh jalan yang berbeda. Saya jadi teringat ada satu kutipan menarik dari Fikar.
Dia pernah menggambarkan ibunya sebagai malaikat bagi keluarga, yang tetap tegar di tengah badai. Sebuah referensi halus ke kasus hukum yang pernah menjerat ayahnya. Betul, betul. Ini seolah memberi kita gambaran bahwa generasi baru ini mungkin lebih menghargai ketangguhan keluarga di balik layar ketimbang gemerlap panggung politik di depan. Persis. Dan gambaran serupa juga kita lihat dari mempelai wanita, Roida Halilah Fali Iksan atau Falih. Dia ini putri dari almarhum Iksan Yasin Limpo, mantan Bupati Goa. Yang juga adik dari Syahrul Yassin Limpo. Tepat. Garis politik di keluarganya sangat kental. Kakaknya, Adnan Purikcah Iksan, sekarang Bupati Goa. Bahkan kakaknya inilah yang bertindak sebagai wali nikah, yang menikahkan Fali secara langsung. Nah, ini dia. Ada sisi yang sangat menyentuh dari Falih, terutama hubungannya dengan almarhum ayahnya. Dari berbagai sumber yang kita lihat, kedekatan mereka ini luar biasa. Iya, Falih ini kan selalu ada di sisi ayahnya selama masa perawatan medis yang intensif di Singapura dan Jepang sampai akhir hayatnya. betul. Dan kedekatan ini penting. Ini bukan cuma soal hubungan ayah anak yang manis ya. Ini tentang pewarisan legasi secara emosional. Maksudnya? Ada sebuah unggahan yang viral, tangkapan layar dari catatan di ponsel ayahnya yang hanya bertuliskan, Fali sayangnya papa. Oh, saya lihat itu. Sebuah pesan yang singkat tapi dalam banget. Fali kemudian membalasnya, papa juga sayangnya Fali. Momen-momen seperti ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya mewarisi nama besar Limpo, tapi dia juga menyaksikan dan merasakan langsung esensi perjuangan ayahnya dari dekat. Itu ikatan yang melampaui politik. Jadi, di satu sisi kita punya Fikar yang seolah mencari jalannya sendiri di luar politik. Dan di sisi lain, ada Falih yang punya ikatan emosional sangat kuat dengan warisan politik keluarganya. Kombinasi yang menarik banget. Sangat menarik. Dan penyatuan dua individu dengan latar belakang unik ini dirayakan dengan cara yang, ya, sangat sepadan dengan status keluarga mereka. Pesta yang luar biasa megah. Tentu saja, akad nikahnya kan di Hotel Four Points by Sheraton Makassar. Dan kalau kita lihat daftar tamunya, ini bukan lagi sekedar resepsi biasa. Ini panggung kekuasaan. Benar. Lihat saja para saksi nikahnya deh. Betul. Dari pihak pria, ada mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan Wali Kota Makassar saat itu, Munafri Arifuddin. Dari pihak wanita, ada Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran. Ini nama-nama kelas berat semua. Persis. Dan daftar tamu ini bukan sekedar who's who. Ini adalah peta kekuasaan Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia. Anda punya Yusuf Kala, simbol politik nasional dari Sulsel. Iya. Anda punya Aksa Mahmud, yang mewakili pilar kekuatan bisnis. Ada Fadil Imran dari kepolisian, pilar keamanan. Lalu ada gubernur, para bupati, politisi senior lintas partai. Semuanya kumpul. Semuanya. Kehadiran mereka di satu ruangan, di saat yang bersamaan, bukan cuma untuk memberi selamat. Ini bentuk pengakuan dari semua pilar kekuasaan, politik, bisnis, keamanan, bahwa aliansi baru antara klan Sirajudin dan Yassin Limpo ini adalah sebuah kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Pesannya sangat jelas. Selain bertabur tokoh, yang menarik juga adalah bagaimana acara ini memadukan kemegahan modern dengan tradisi yang sangat kental. Nah, disinilah kecerdasan mereka terlihat. Kemegahan modern itu dibungkus dengan akar budaya yang kuat. Seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tidak lupa daratan. Rombongan mempelai pria disambut dengan adat Palembang. Tapi setelah itu, tradisi Bugis Makassar mengambil alih. Ada iringan erang-erang, ada busara. Betul. Tunggu sebentar, mungkin tidak semua pendengar kita familiar dengan istilah-istilah itu. Apa sih sebenarnya makna di baliknya? Oke, tentu. Bosara itu nampan saji khas Bugis Makassar yang ditutup dengan penutup indah warna-warni. Menyajikan makanan dengan bosara itu simbol penghormatan tertinggi kepada tamu. Oh, begitu ya? Jadi itu cara mereka memuliakan para undangan. Lalu ada maharnya 88 rial, yang juga simbolis. Tapi momen puncaknya ada di dua prosesi, sungkem dan mapasikarawa. Sungkem kita tahu ya, saat meminta restu orang tua. Suasananya digambarkan sangat haru. Kalau Mapasikarawah, itu apa? Mapasikarala itu tradisi di mana kedua mempelai saling menyuapi. Ini bukan sekedar gestur romantis loh. Maknanya dalam sekali. Apa maknanya? Ini simbol komitmen untuk saling menjaga, saling menafkahi, dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga.
Jadi, lewat simbol-simbol ini, mereka menyampaikan pesan, kami keluarga modern yang global, tapi kami dibangun di atas pondasi nilai-nilai luhur dan tradisi yang kuat. Perpaduan yang sangat kuat. Tentu saja, pesta sebesar ini dengan tamu sebanyak itu nggak mungkin nggak bikin heboh seisi kota. Haha, iya. Terutama buat warga Makassar yang kebetulan lagi buru-buru mau lewat Jalan Andi Jema di hari resepsi. Bisa dibayangkan ya, pasti ada yang menggerutu di jalan. Dan memang benar, ada rekayasa lalu lintas khusus. Jalan Andi Jema, yang merupakan salah satu arteri utama di sekitar lokasi, diubah menjadi satu arah. Untuk mengantisipasi kepadatannya. Betul, ini langkah yang wajar untuk acara masif, tapi tetap saja pasti menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian warga. Nah, ini poin yang saya rasa patut diapresiasi. Pihak keluarga tampaknya sangat sadar akan potensi dampak ini. Mereka nggak diam saja. Iya, mereka minta maaf kan? Betul. Beberapa hari sebelum acara, mereka secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik melalui media sosial. Dan itu adalah sebuah langkah komunikasi publik yang sangat cerdas. Mereka tidak melakukannya secara formal dan kaku. Kutipannya dimulai dengan kata tabe, sebuah kata dalam bahasa lokal yang artinya permisi, sangat sopan dan rendah hati. Iya, betul. Mereka bilang, dari hati yang tulus kami menyampaikan permohonan maaf yang mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan. Ini menunjukkan kesadaran bahwa acara privat mereka punya dampak publik. Dengan bahasa yang membumi, mereka berusaha meredam sentimen negatif dan menunjukkan empati. Sangat baik. Sangat baik. Jadi, kalau kita rangkum semua ini, kita sudah melihat sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari rivalitas politik yang membelah satu provinsi, kini menjadi satu ikatan keluarga. Kita melihat generasi baru yang mungkin punya visi berbeda. Yang merayakan penyatuan mereka dalam sebuah pesta megah yang bukan hanya soal kemewahan, tapi juga penuh dengan simbol-simbol kekuatan, jaringan, dan tradisi. Pernikahan ini benar-benar lebih dari sekedar berita sosial sih. Ini adalah penanda sebuah era baru dalam politik Sulawesi Selatan. Ini konsolidasi dua dinasti politik paling berpengaruh. Jadi peta politiknya berubah ya? Berubah total. Pertarungan di masa depan mungkin bukan lagi soal kubu Sirajudin melawan kubu Yassin Limpo. Sekarang mereka adalah satu entitas baru. Pertanyaan besarnya bukan lagi siapa melawan siapa, tapi kekuatan gabungan raksasa ini akan bergerak ke arah mana selanjutnya. Tepat sekali. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Pernikahan ini telah menyatukan dua kekuatan politik yang dulunya berseberangan. Generasi penerus mereka, Fikar dan Falih, tampaknya punya minat yang berbeda dari arena politik praktis yang keras. Iya. Sekarang, coba Anda pikirkan. Apakah pernikahan ini benar-benar akhir dari sebuah drama persaingan lama yang melelahkan? Sebuah tanda bahwa generasi baru ingin move on? Atau sebaliknya, ini justru adalah episode pertama dari sebuah dinasti super baru yang lebih solid, lebih kuat, dan mungkin tak terkalahkan, yang sedang dipersiapkan untuk mendominasi panggung politik di masa depan? Sesuatu untuk kita cermati bersama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.